selalu peluangnya sama dengan 1. Kalau peluangnya sama dengan 1 berarti sebenarnya untuk ini maksudnya gini, untuk penaksir ini untuk M menunjukkan 3, maka penaksir dikurang ini kurang dari epsilon itu peluangnya sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 artinya kita katakan bahwa penaksir sama yang ditaksir hampir sama. Jadi ukurannya apa namanya, jaraknya kecil. Ini untuk sembarang epsilon. Ya, ini untuk mengetahui bagaimana kita tahu bahwa penaksir itu tidak baik. Kemudian di sini dikatakan bahwa efisien, yang kita pelajari sekarang efisien. Bukan. Kita bicara adalah efisien ya. Sebenarnya adalah cukup. Nah sekarang kita perhatikan kalau efisien itu sebenarnya katanya best linear unbiased estimator. Jadi bisa dilihat dari ukuran variasi. Ya. Jadi kalau variasinya semakin minim di antara penaksir dan bias, maka kita bisa katakan ini anggaplah bahwa dua penaksir bias, nanti kita akan lihat di materinya ya. Ini supaya Anda punya gambaran. Perhatikan, jika ada dua penaksir yang tidak bias, theta 1 dan theta 2 digunakan untuk menaksir parameter theta, maka theta 1 itu lebih efisien dari theta 2 apabila variasinya kurang dari variasi theta 2. Kalau efisien. Kemudian masih sama dengan kategori variasi. Ini kembali ke awal. Anda tahu rumusan ini kan? Ekspektasi theta topi kurang ekspektasi theta topi pangkat 2. Ini kan namanya variasi theta topi ya. Nah, ini dikatakan variasi dari penaksir mengukur penyebaran estimasi harapan pada tersebut. Semakin kecil variasi, semakin baik penaksir. Kenapa semakin kecil variasi maka semakin baik penaksirnya? Itu aja apa? Berarti data itu atau penaksir itu berada di sekitaran parameternya, ya. Jadi semua berada di parameternya. Kalau ini kecil kan mendekati 0 ya. Nah, kalau mendekati 0 berarti theta topi ini berarti persekitaran rataannya, gitu. Tidak jauh-jauh dari sini. Oke. Kemudian ada ukuran ini biasa. Ini mean square error, cara menghitung data fakta ya. Ya, jadi data penaksir dikurang yang ditaksir. Sudah tahu kan? Kali ini sudah tahu. Kalau Anda uraikan ini akan memastikan ini variasi theta topi ditambah dengan bias theta topi. Jadi ekspansinya ya, kalau diperluas bahwa MSI sebenarnya mengukur variasi theta topi dan biasnya. Semakin kecil variasinya, kemudian biasnya semakin menuju 0. Bias itu apa? Ada yang tahu bias itu? Ayo. Bias itu apa? Bias itu apa? Selisih ekspektasi theta topi dan theta. Kan ekspektasi theta topi sama dengan theta itu artinya dia bias. Kalau bias berarti ekspektasi theta topi sama dengan theta tambah sesuatu. Ya, sesuatu itulah disebut dengan bias. Ya, siapa maksudnya? Bisa. Kemudian ini asymptote property sebenarnya sudah biasnya tadi. Ya. Jadi bias yang terjadi pada saat ekspektasi bias. Nah, kesimpulannya untuk mengukur kualitas penaksir kita dapat menggunakan kelima tadi ya. Bisa tidak bias, konsisten, efisien, variasi, menggunakan kode variasi, kemudian MSE dan sifat asimptot. Asimptot yang dikatakan sini untuk penaksir digunakan dalam sampel besar, kita sering mempertimbangkan sifat asimptotik. Seperti asimptotik unbiased. Ya, asimptotik unbiased itu sebenarnya yang saya bilang tadi bahwa bias itu sama dengan ekspektasi dalam topi kurang ada nilai. Kemudian asimptotik efisiensi sama dalam kasus sampel besar karena mendekati distribusi normal. Perhatikan dalam kasus sampel besar penaksir asimptotik
penafsir ambias minimum, penafsir ambias varian apa mas ini ya? Minimum varian ambias estimator, penafsir ambias, penafsir variasi ambias minimum ya. Ya, jadi sarannya apa nanti kalau disuruh perhatikan. Kalau ada soal dikatakan tunjukkan bahwa Y itu adalah MVP, maka ada tunjukkan ini ya, ekspektasi Y-nya sama dengan 0. Apakah cukup dari itu? Tidak. Tambahan apa? Anda menunjukkan bahwa variasi dari ini adalah lebih kecil dari variasi yang lain. Yang lain nanti saya berikan, misalkan saya kasih 3 penaksir. Anda akan misalkan buktikan bahwa penaksir 1 itu adalah penaksir MVUE. Hal yang kedua berarti Anda tunjukkan ekspektasinya dari penaksir itu adalah ambias, dan yang kedua adalah ekspektasi dari dia dengan yang lain itu jadi kecil. Oke? Kemarin ada yang contohnya. Terus ya. Perhatikan lagi. Mari kita lihat contoh kasusnya ya. Kemarin Anda sudah dapatkan penaksir dengan likelihood ya. Oke. Coba kita lihat contohnya. Coba perhatikan sini. Ini pernyataan terakhir ini ya. Jika misalkan ada 2 himpunan data dari eksperimen yang berbeda. Perhatikan L1, L2 ada 2 persamaan gitu ya. Maka apa yang terjadi? Maka 2 dataset ini menyediakan informasi yang sama tentang theta dan statistik yang dibentuk sama juga ya untuk mengestimasi theta kemudian theta yang lain. Mari kita lihat contoh 711. Tunjukkan bahwa min ini adalah apa dibilang sih? Sampel acak ya berukuran N dari distribusi ini ya, X-nya adalah 0 sampai K3, θ-nya 0 sampai K3. Nol yang lain adalah estimasi ambias dari theta dan memiliki variasi theta kuadrat A. Ini sudah sesuai dengan yang tadi. Anda disuruh cari apakah ini adalah estimator ambias. Kalau estimator ambias berarti apa? Ekspektasi dari theta kopi sama dengan theta. Nah sekarang yang ini yang Anda tunjukkan dikasih apa ini? Dikasih rataan X bar ya. X barnya itu adalah statistiknya atau penafsirnya. Jadi apakah X bar ini merupakan estimator ambias dari theta? Nah begini ya. Ya silakan. Berarti langkah pertama apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ayo. Soal. Ya, baik. Bagaimana cara menunjukkan video tidak ada? Christian, coba ambil dulu video di depan. Nah ini soal pertama. Jadi kalau Anda saya suruh cari, tunjukkan bahwa ini sebenarnya sudah sejalan ya. Ini sebenarnya sudah sejalan dengan definisi pertama tadi bahwa untuk menunjukkan MTUE ya, minimum varian ambias estimator. Mau lengkap juga ya. Sekarang mau apa? Ya. Ya, yang jelas tuh. Nah, ini sudah sejajar dengan saya melihat tadi bahwa tunjukkan bahwa X bar itu adalah MVUE. Berarti Anda tunjukkan pertama ambias, yang kedua variasinya lebih kecil. Oke. Ya, kalau kita lihat variasi, kalau kita lihat variasi itu theta kuadrat per n
Dari mana kita tahu dia lebih kecil? Masih ingat tadi? Cristiano Ronaldo. Dari mana kita tahu lebih kecil? Ayo. Bawa variasinya katanya lebih kecil. Dari theta kuadrat per n. Ayo. Dari mana kita tahu? Dari n. Theta kuadrat per n. Artinya kalau n-nya besar, pasti dia kecil. Pasti kecil, dia menuju 0. Ya kan? Iya. Tapi kalau n theta kuadrat, berarti mas kira-kira itu minimum enggak? Tidak. Karena variasinya semakin besar. Coba bayangkan, ganti 1, ganti 2, ganti 3, atau ganti tangga, besar sekali. Tapi kalau theta kuadrat per n itu minimum ya. Minimum. Kenapa? Kalau n-nya besar, pasti dia menuju 0. Siapa? Kasihan ya. Ada di sebelah sana? Channel. Ada di sebelah saya enggak? Ya, ayo. Jangan mikir. Baru kasih keluar. Bancaran. Ayo pakai. Di situ dikatakan bahwa Pinknya channel, tisu basahnya pink. tunjukkan bahwa min ini adalah sampel acak berukuran n dari distribusi Biar yang punya PDF seperti itu. tangannya. Oke. Nah, ya. Udah? Oh iya. Berarti fx-nya harus dia Ronaldo. Nah, perhatikan sini. PDF-nya apa PDF-nya? Halaman 417. 417. Exercise. 7.1. Theta sama dengan Seperti itu. ada kesilapannya ya? Ya, 1 per theta 711 dong. dulu. Kita tulis dulu PDF-nya. Fx theta itu ada pertama apa? 1 per theta. Terbagi 2 enggak? Ada 0 juga yang lain? Ada selainnya? Zero. Oh, ada tuh zero. Theta dan 0. Seperti theta apa ini bilang? Theta pangkat Oke. Thetanya apa? X-nya apa? Thetanya Oke. Ini selainnya. Nah, apa thetanya? Pertama, buktikan ekspektasi dari X bar itu ekspektasi dari X bar. Buktikan X bar adalah apa? Penaksir apa? Ambias ya? Iya. Ambias dari theta. Oke. Kemudian kedua, tunjukkan bahwa variasi dari apa? Theta kuadrat per n. Variasi dari S bar itu sama dengan apa? Theta kuadrat per n. Jadi langkah pertama apa kita lakukan ini? Jadi yang pertama kita tunjukkan ekspektasi X bar itu sama. Tapi kan kita belum tahu ini. Kalau kita tulis begini, kalau ekspektasi X bar, kita sudah tahu nggak di sini ekspektasi X-nya? Belum ya? Belum. Karena kita belum tahu ekspektasi X-nya, maka kita katakan bahwa kita tulis dulu ekspektasi X, ya. Itu sama dengan apa? Ekspektasi X sama? Hah?
Mau permen. Akhirnya dibilang dibuktikan X bar adalah penaksir ambias dari theta. Nah, kalau kita langsung tunjukkan bahwa ekspektasi X bar adalah theta, kita belum tahu bahwa apakah dia penaksir atau bukan. Berarti sebenarnya dari bahasa ini ada dua yang kita tunjukkan. Kita tunjukkan dia sebagai penaksir dan kita tunjukkan sebagai penaksir ambias. Karena sebelum jadi penaksir ambias, dia penaksir dulu. Apakah dia penaksir atau bukan? Ya, boro-boro kita menunjukkan penaksir ambias, dia bukan penaksir. Amin? Oke, berarti langkah pertamanya ya kita menganalisis dulu apakah dia penaksir atau bukan. Jadi akan ditunjukkan lebih dahulu. X adalah penaksir bagi theta. Ya, akan ditunjukkan lebih dahulu. X bar adalah penaksir bagi theta. Apa yang kita lakukan dulu? Membentuk apa? S Bar. Theta. membentuk apa? Ada yang tahu? Untuk menentukan dia penaksir atau tidak? Apa? 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 Kita harus tarik apa? Ya Allah, kalian ya. Lupa. Untuk mencari penaksir itu caranya kita pakai apa? Livelihood function. Oke. Livelihood berarti membentuk. Berarti kita bentuk dulu. Ya. Pertama bentuk apa? Bentuk. Jadi kita bikin apa? Fungsi livelihood ya. Fungsi livelihood. Berarti apa ini tuh? L besar ya? L theta. L theta atau yang apa? L theta. L theta. L theta sama dengan apa? Len. Bukan. Hah? X. Gini kan? Benar tak? I dari 1 sampai N. X. X I. Kenapa enggak ada Theta. besar? Iya. Kalau di sini L theta-nya L theta saja atau LX theta? Kita saja. Ya, berarti apa yang kita dapatkan? Ya? Oke, masukkan. I dari 1 sampai N, LX theta, seper theta. E dipangkat min X I, ya? Ber theta. Jadi kita untuk menunjukkan penaksir ambias, Anda menunjukkan dulu dia penaksir atau bukan. Ya, perhatikan sini. Berarti apa yang terjadi ini? Seper theta, E pangkat min S1 ber theta, kali seper theta, E pangkat min S2 ber theta, sampai apa? Seper theta, E pangkat min X N ber Theta. Jadi dapatnya apa ini? Seper theta pangkat N. E pangkat min X1 per theta tambah min X2 per theta tambah min Xn per theta. Ya? Atau bisa dikatakan di sini apa? Seper theta pangkat Pangkat N. N, E pangkat minus sigma I sama dengan 1 N XI per theta. Theta. Saya? Ya. Nah sekarang Nggak bisa. kalau kita lihat dalam bentuk E begini, kita lebih bagus kita gunakan apa? Len. L kecil ya? Ini L kecil ya? Enggak Ya, len. berarti selanjutnya Terus kumpul mana? Tidak tahu. L theta sama dengan apa? Karena ada di situ. Kenapa? Theta pangkat min N. Theta sama dengan len seper theta pangkat N, E pangkat min Sigma dari 1 sampai N, apa ini? XI per X per theta. berarti apa yang kita dapatkan ini? Len. Len itu berarti apa? Len seper theta N, ya? Kenapa? Tambah len
pangkat sigma I dari 1 sampai N X I Kenapa per tetanya nggak dikasih pangkat apa yang kita minus? dapatkan ini? Sama sih. Ini minnya kan? Min N len theta. Ya. Ini kurang ya? Kurang Sigma I I dari 1 sampai N XI per theta. XI per theta. per Theta. Jadi kan logiknya satu ya? Nah, berarti apa lagi? Untuk menentukan apa namanya? Integratif bukan integratif. Untuk menentukan penaksir ya? Oke, berarti Udah N aksen theta sama dengan 0. Jadi ya, kita dapatkan apa? Cuma ini apa? Log theta sama theta ya? ya Min N per theta. ta, Apa lagi? tambah Tambah atau kurang? Kurang. tambah Kurang. Hah? Tambah coy. Kurang kan? Kurang. Kurang. Sigma Kurang dapat tambah. I dari 1 Di kemarin sampai lo bilang tambah. XI per Ya udah. theta kuadrat. Ya? Sehingga ini kali minus jadi tambah.